warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi wahdahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amitna ala minhajihi wa tariqatihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini kita bertakbir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Karena sampai hari ini terhitung sudah 500.000 orang yang meninggal di seluruh dunia akibat coronavirus. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah dengan tenang pada hari ini. Tidak ada sedikit pun rasa sakit dalam tubuh kita. Mari kita sama-sama mensyukuri nikmat yang luar biasa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan mata kita. Mata ini Allah takdirkan hanya bisa menangkap gelombang tertentu saja, panjang gelombang tertentu saja. Kalau seandainya Allah takdirkan bisa melihat sesuatu di luar panjang gelombang visible itu, maka niscaya hidup kita tidak akan tenang. Raih telinga kita. Ternyata Allah takdirkan telinga kita hanya bisa mendengarkan suara dengan frekuensi tertentu saja. Kalau seandainya Allah takdirkan bisa mendengar lebih atau kurang dari itu, maka niscaya hidup kita tidak akan tenang. Allah Maha Adil. Allah Maha tahu kemampuan kita semuanya. Sehingga Allah takdirkan kita hanya bisa melihat dan mendengar dengan kadar tertentu saja, sesuai dengan batas kemampuan kita. Mari kita raba jantung kita. Subhanallah, itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dengan jantung yang Allah berikan, maka Allah perintahkan jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh kita, sehingga oksigen tersalurkan ke seluruh tubuh kita, sehingga kita bisa hidup dengan normal. Kalau seandainya Allah hentikan jantung kita beberapa menit saja, tidak sempurnalah edaran darah kita ke seluruh tubuh kita, maka terjadilah sesuatu yang tidak kita harapkan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan itu semua kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Ketika kita menghitung-hitung nikmat dari Allah, maka tidak akan pernah bisa kita hitung. Semuanya gratis dari Allah
Tidak ada satupun yang diminta kita bayar. Tapi terkadang kita jarang bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, wala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Tapi ketika kita kufur dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka niscaya Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Saudaraku sekalian rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Idul Adha kita kali ini sangat berbeda dengan Idul Adha kita tahun-tahun sebelumnya. Kita masih dirundung dengan masalah, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suasana kita masih dalam suasana pandemi coronavirus. Bahkan pada tahun ini kita menyaksikan jamaah haji hanya puluhan ribu saja, yang biasanya diisi dengan jutaan manusia berkeliling Ka'bah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini tidak. Tentu kita iri kepada mereka. Amalan rahasia apa yang mereka lakukan sehingga Allah panggil mereka pada tahun ini. Juga kemudian menjadi evaluasi kita, kenapa kita masih terus dirundung masalah? Kenapa kita masih terus diberikan musibah-musibah oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan kita, bisa jadi kita masih sering lalai dengan salat-salat kita. Zuhur jam 12 kita abaikan, kemudian kita melaksanakannya lebih dari jam 1, jam 2 siang. Asar jam 3, jam 3.20 kita laksanakan setengah 5. Maghrib demikian, isya pun demikian, subuh pun demikian. Padahal Allah Subhanahu wa taala sampaikan bagi orang-orang yang seperti itu, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Mari kita evaluasi. Bisa jadi masjid ini ada berdiri seperti ini, tapi jamaahnya kurang. Hari demi hari masjid ini kalau bisa menangis, mungkin mereka akan menangis. Kemana kaum muslimin? Aina muslimun? Di mana kaum muslimin? Masjid ini terus menerus kosong, sepi dari jamaahnya. Mari kita evaluasi. Mungkin kita jarang membaca Al-Quran. Al-Quran hanya menjadi pajangan di rumah-rumah kita, ditempel di jendela-jendela rumah kita untuk mengusir jin katanya. Padahal Al-Quran itu adalah kitab suci kita, pedoman hidup kita yang telah Allah berikan kepada Rasulullah dan disampaikan kepada kita semua sebagai sebuah anugerah. Tapi ternyata kita sering mengabaikan Al-Quran. Kita lebih banyak melihat HP kita dibandingkan Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Atau kita sudah mulai meninggalkan amalan-amalan yang lainnya. Atau banyak sekali kemaksiatan yang ada di sekitar kita, namun kita diam. Kita tidak bergerak. Kita tidak bisa mencegahnya. Dan itu kemudian menjadi sebuah gejala yang luar biasa dahsyatnya ada di sekeliling kita, namun kita diam, sehingga mungkin wajar Allah marah kepada kita, kemudian Allah timpakan musibah demi musibah kepada kita untuk mengingatkan kita agar kita semuanya bertaubat secara nasional. Di hari yang suci, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita awali hari ini dengan bersama-sama beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mari kita mohon kepada Allah, ya Allah angkatlah wabah ini, ya Allah berikanlah kepada kami kesempatan, ketenangan kembali beribadah, ya Allah angkatlah wabah ini, ya Allah. Bisa jadi kalau itu kita gemakan ke seluruh seantero dunia, kaum muslimin semuanya berdoa, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Saat ini juga Allah angkat coronavirus itu dari sekeliling kita. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memasuki hari raya Idul Adha, kita teringat dengan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Karena hampir seluruh syariat tentang haji itu semuanya diambil dari apa yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Setiap kali hari raya Idul Adha kita masuki, maka kita akan teringat dengan keberanian Ibrahim alaihissalam. Beliau sangat tidak rela Allah diduakan. Ketika melihat kemungkaran, penyembahan terhadap berhala-berhala semakin hari semakin meningkat, Nabi Ibrahim mengambil resiko. Beliau masuk ke kuil, kemudian dihancurkan semua berhala-berhalanya, disisakanlah satu berhala besar, digantungkanlah kapak besar di leher berhala itu, kemudian keluarlah beliau. Apakah beliau tidak tahu bahwa setelah itu ada resiko yang akan menimpa dirinya? Nabi Ibrahim tahu persis apa resikonya, karena pada masa itu beliau hidup di zamannya raja yang zalim, Namrud laknatullah alaih. Tapi beliau mengambil resiko itu, sehingga keesokan harinya ketika ada warga yang masuk ke kuil itu melihat berhala-berhala itu berjatuhan, gemparlah negeri Babilonia. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim hancurkan berhala-berhala itu sampai berkeping-keping, kecuali yang paling besar disisakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, la'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka kembali bertanya kepada Ibrahim. Kemudian setelah itu bertanyalah masyarakat, qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Mereka berkata, siapa ini yang telah menghancurkan berhala-berhala kami? Innahu laminadz zalimin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian ada yang melaporkan, lapor, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya, mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang namanya Ibrahim, mungkin dia yang melakukannya. Kemudian pada saat itu dipanggil Ibrahim, qalu fatu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Dikumpulkanlah manusia, kemudian dihadapkanlah manusia pada saat itu kepada Ibrahim yang ditangkap beramai-ramai, agar mereka menyaksikan apa yang akan terjadi kepada Ibrahim ketika berani melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan mereka. Ternyata itu sudah dipertimbangkan semuanya oleh Nabi Ibrahim, karena beliau memiliki prinsip setiap kali apa yang dilakukannya itu berdampak kepada masyarakat luas. Pada saat itu Nabi Ibrahim ditanya, qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina? Ya Ibrahim, apakah benar engkau yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ternyata dengan cerdas Nabi Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata siapa? Tanyakan saja kepada yang paling besar itu, mungkin dia bisa berbicara. Luar biasa kecerdasan Nabi Ibrahim. Pada saat itulah ketika kebenaran yang menang, kemudian lawannya melawan dengan egoisme. Seakan-akan kebenaran itu tidak terdengar oleh Namrud. Yang ada jawaban dari Namrud, wahai pengawal-pengawalku, siapkanlah parit besar, bakarlah Ibrahim. Kemudian pada saat itu Nabi Ibrahim pun dilemparkan ke dalam api, tapi ternyata Allah selamatkan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan api menjadi dingin. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Setiap kali kita memasuki hari raya Idul Adha, maka kita akan teringat dengan apa yang pernah dilakukan oleh keluarga Ibrahim.
persis setelah Ismail kecil dilahirkan, Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa istrinya Bunda Hajar dengan putranya yang baru dilahirkan Ismail ke sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada makanan. Mungkin kalau itu terjadi pada hari ini, geger dunia internasional, melanggar HAM, tidak sesuai dengan hak-hak kemanusiaan, zalim dan lain-lain, netizen akan ramai. Tapi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika itu Bunda Hajar bertanya berkali-kali kepada Ibrahim, "Wahai suamiku, kenapa kami ditinggalkan di tempat seperti ini?" Tapi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, "Janganlah dan jangan kau menengokkan kepala ke belakang. Janganlah menolehkan kepalamu ke belakang. Berjalan wahai Ibrahim. Biarkanlah mereka di tempat itu." Beberapa kali bertanya Bunda Hajar, sampai akhirnya Bunda Hajar pun bertanya, "Wahai suamiku, wahai Ibrahim alaihissalam, apakah itu adalah perintah Allah?" Jawaban Nabi Ibrahim, "Betul, itu adalah perintah dari Allah." Luar biasa jawaban Bunda Hajar ketika mendengar bahwa itu adalah perintah Allah. Indaha lana yudhirullah abdah. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan hambanya. Nabi Ibrahim pun berjalan sampai tidak lagi terlihat. Beliau pun menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan anak dan keturunanku, istri dan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada pohon-pohonan, tidak ada tanam-tanaman. Ternyata permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agar mereka mau melaksanakan salat kepadamu ya Allah. Permintaan kedua, Nabi Ibrahim mengatakan, "Faj'al af'idatan minan nas." Maka cenderungkanlah hati setiap manusia untuk tinggal bersama mereka ya Allah. Kemudian apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim berikutnya? "Warzuqhum minas samarat." Dan rizkikanlah kepada mereka buah-buahan ya Allah. La'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Bayangkan dalam benak kita, logis tidak permintaan itu? Diminta di tengah padang pasir yang gersang, tidak ada air, tapi minta diberikan rizki oleh Allah berupa buah-buahan. Siapa yang akan mendatangkan buah-buahan itu kepadanya? Siapa yang akan cenderungkan hati manusia untuk tinggal bersama mereka? Tidak ada, tidak logis permintaan itu. Tapi Nabi Ibrahim yakin bahwa itu akan terjadi. Dan doanya langsung terjawab. Setelah pada saat itu beliau pun pergi meninggalkan kedua orang yang dikasihinya. Allah menjawabnya dengan tangisan. Ismail kehausan karena air susu ibunya sudah mengering. Akhirnya Bunda Hajar berlari ke sana kemari mencari air dari bukit Safa, bukit Marwah, Safa, Marwah 7 kali sampai akhirnya keluarlah air Zam-Zam. Subhanallah, setelah memancarnya air itu, maka Allah cenderungkan hati manusia untuk berkumpul di sana. Orang-orang Arab, bangsa Arab itu nomaden mencari makanan. Ketika ada sumber-sumbernya, maka mereka akan menetap di sebuah tempat. Ketika melihat air memancar itu, maka berkumpullah mereka saat ini. Dan sampai hari ini kita menyaksikan
Makkah Al-Mukarramah benar-benar tempat berkumpulnya manusia, dan yang kedua ketika kita berkunjung ke sana maka tidak ada satupun buah-buahan yang ada di sini, tidak ada semuanya ada. Masya Allah, luar biasa. Jawaban doa Nabi Ibrahim terlaksana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memasuki hari raya Idul Adha, maka kita akan teringat dengan kisah Ibrahim dan Ismail. 7 tahun berselang setelah Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya, ia pun sangat rindu dan ingin mengunjungi putranya. Tapi ternyata ketika rindu itu sudah tersemai begitu dalam, bertemu baru sesaat, tiba-tiba Allah perintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Masya Allah, lagi-lagi kalau kita berkaca hari ini, kalau kita bayangkan itu terjadi hari ini, geger dunia internasional. Bagaimana mungkin seorang nabi menyembelih putranya? Tapi ternyata itu perintah Allah, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ibrahim sangat bijak, ia pun mengajak bicara putranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukukan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Qala ya bunayya, berkatalah Ibrahim, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku Allah memerintahkan aku untuk menyembelih. Bagaimana pendapatmu, nak? Ternyata tidak diduga oleh Nabi Ibrahim, Ismail alaihissalam, Ismail kecil yang baru berusia 7, ada yang mengatakan 13. Beliau menyampaikan, qala ya abati, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakanlah wahai ayahku, semoga engkau akan melihatku menjadi golongan orang-orang yang bersabar, termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Subhanallah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang pernah dilakukan atau yang pernah terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun perintahnya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama dengan sekuat tenaga, dengan sekuat hati kita melaksanakannya dalam aktivitas keseharian kita. Tidak ada penolakan dan tidak ada sedikit pun yang kita ragukan tentang apa